Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers yang di rumah. Sekarang kita mau angkat suara, kita mau angkat hati kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Suara kita untuk Tuhan sekali lagi, oke? Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan sukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama Levers katakan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum Tuhan. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu, kami sungguh tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu, sungguh kami tersanjung dan kami terkagum Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu,
dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Kasih yang melebihi-Mu, Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami kan selalu jadi penyembah-Mu Tuhan. Kami kan selalu jadi penyembah-Mu Tuhan. Kami mau selalu sembah. Kami mau selalu sembah-Mu. Kami sembah Dia. Kami sembah Dia. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai Tuhan. Pakai. Segala bayala 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 bayala. Oh segala bayala 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 bayala. Oh segala bayala 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 bayala. Mari sembah 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 Dia. Kami naikkan hormat puji sembah. Kami naikkan hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Raja kami Tuhan. Kau benteng pertahanan hidup kami. Kau benteng pertahanan hidup kami Tuhan. Kau selalu teguhkan kami. Kau selalu teguhkan hidup kami Tuhan. Maka Kau layak kami sembah. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kami puji Dia. Kasih-Mu cukup, Kasih-Mu cukup, Kasih-Mu cukup. Oh, segala bayala 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 bayala. Mari level kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah. Mari sembah sembah Dia. Oh, segala bayala 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 bayala. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami. Ini penghormatan kami. Ini segala yang kami miliki Tuhan. Hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup ini. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu nyata.
Semuanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanku, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ya, shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Saya percaya generasi Yeremia, sebuah generasi yang akan terus mengasihi Tuhan tanpa syarat. Mati-matian mencintai Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Hari ini saya suka untuk menuliskan atau menyampaikan satu pesan. Kalau Anda suka mencatatnya, tema kita hari ini adalah cara orang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Saya ulangi, cara orang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Mazmur 119 ayat 9 bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi cara seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih tidak lain dan tidak bukan, Alkitab berkata, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tapi di sini ada mengandung sebuah pengharapan bagi Anda dan saya, setiap orang-orang yang masih muda, apalagi anak-anak remaja. Sebab banyak orang berkata, Pak, anak muda sulit menjaga kekudusan hidup. Aduh pastor, apalagi anak remaja, rasanya susah banget kalau nggak ngikutin arus dunia, kiri kanan, pertemanan dan sebagainya. Tapi Alkitab jelas bilang, apakah seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Dan Alkitab memberikan jawaban yang tegas dengan berkata, yes, bisa. Caranya gimana? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Gimana cara kita menjaga kelakuan tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan? Setidaknya ada 3 kebenaran yang perlu teman-teman pelajari, catat baik-baik. Yang pertama adalah begini, teman-teman harus tahu dan mau untuk mengalami manfaat hidup sesuai firman Tuhan. Saya ulangi, teman-teman harus tahu dan mau untuk mengalami manfaat dari hidup sesuai firman Tuhan. Sebab ada begitu banyak orang gak tahu, begitu banyak orang gak mengerti bahwa ada manfaat yang dahsyat loh. Kalau Anda menjaga kelakuan Anda bersih, suci, saleh, ada manfaat yang luar biasa. Nah banyak orang gak tahu, oleh karena itu mereka tidak menjaga kelakuannya tetap bersih. Tapi ada kelompok orang yang lain lagi yang tahu tapi gak mau. Udah tahu nih, kalau hidup saya bersih, Tuhan tidak akan mendapatkan halangan, penghalang dan penghambat untuk bisa memberkati saya. Tapi sekalipun tahu, orang-orang ini gak mau untuk mengalami manfaat tersebut. Nah itu sebabnya poin ke-1 ini, gimana sih cara kita menjaga kelakuan supaya bersih sesuai firman Tuhan? Harus tahu dan mau. Yes, betul. Gak cukup cuma tahu, tapi harus tahu dan mau. Nah apa saja yang perlu kita lihat? Kita tahu manfaat apa aja yang perlu kita tahu dan supaya kita boleh mengalami kuasa dan manfaat dari hidup yang seturut firman. Amsal 10 ayat 9, perhatikan baik-baik. Ini dia, kalau Anda pengen mengalaminya ya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Nah siapa sih yang gak pengen hidupnya aman? Amin, betul-betul. Teman-teman semua pasti pengen ngalami yang namanya aman.
jalan-jalannya. Ini bicara soal perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, apalagi di tengah pandemi, resesi hari-hari ini, di tengah begitu banyak godaan dosa keduniawian, godaan dari internet dan sebagainya, pergaulan yang rusak, pergaulan yang bebas. Anda pengen mengalami aman jalan-jalanmu, Alkitab bilang siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Lihat manfaat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat 21, dengar baik. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tuh, yang kedua anak muda dengar baik. Kalau engkau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, engkau akan jadi perabot yang mulia loh. Ketika engkau menyucikan diri, Alkitab bilang begini, engkau akan dikuduskan. Sih, dahsyat gak? Waktu kita bertobat percaya Yesus, kita kan sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Tapi itu gak cukup, kita harus menyucikan diri sesuai firman, kemudian Tuhan menyucikan kita lagi. Jadi 3 kali kita disucikan. Pertama, waktu kita bertobat oleh darah Yesus. Yang kedua, waktu kita berusaha menyucikan diri, maka yang ketiga Roh Kudus akan bekerja menguduskan kita. Dahsyat banget. Dan manfaatnya Anda disediakan untuk tiap pekerjaan yang mulia. Saya yakin dan percaya anak muda dengar, ada pengharapan dan masa depan dalam kehidupan Anda. Ada satu pekerjaan mulia yang Tuhan sudah persiapkan untuk Anda menjalani dan terlibat di dalamnya. Karena itu sucikan dirimu. Ya, lihat manfaat ketiga yang perlu Anda tahu. Orang benar, kata Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Siapa yang pengen bahagia? Pasti kita semua pengen bahagia. Amin guys, iya kan? Nah ini bukan cuma Anda, tapi Alkitab bilang berbahagialah keturunannya. Pengen gak punya keturunan yang bahagia? Gak ada cara lain. Alkitab bilang gini, orang benar yang bersih kelakuannya. Berarti ada loh orang benar yang kotor kelakuannya. Ada orang benar yang gak bersih kelakuannya. Tapi Amsal 20 bilang harus orang benar yang bersih kelakuannya. Bukankah kita orang benar, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi sekali lagi, gak cuman pasif. Kita harus bersih kelakuannya oleh pertolongan Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kalau engkau bersih, gak cukup hanya jadi orang benar. Orang benar yang bersih kelakuannya, maka berbahagialah keturunannya. Lihat manfaat berikutnya. Matius 5 ayat 8 bilang gini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow, siapa yang pengen melihat Allah? Wah pastor, gak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Alkitab jelas bilang, kalau engkau suci hatimu, engkau akan melihat Allah. Sebaliknya dalam kitab Ibrani, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat memandang Allah. Artinya ini penting banget. Manfaat yang paling penting justru ini. Apa artinya kita bahagia, aman, disediakan untuk pekerjaan mulia, sukses, berhasil, diberkati secara materi di dunia ini. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Gak ada artinya. Kata melihat Allah artinya gini, bukan cuma di bumi Anda diberkati, bukan cuma di bumi Anda mengalami hubungan yang akrab dengan Allah, berjalan begitu dekat dengan Allah, tapi selama-lamanya engkau memandang kepada Dia. Itu berarti Anda dan saya masuk sorga, bukan masuk neraka. Karena itu sucikan tanganmu, sucikan hatimu, bersihkan kelakuanmu. Alkitab bilang berbahagialah orang yang suci hatinya. Mereka akan melihat Allah. Dan tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Allah. Tidak seorang pun masuk sorga. Ya, itu sebabnya Yesus mati menguduskan kita dengan darahnya dan mengaruniakan Roh Kudus kepada Anda dan saya, supaya kita bisa hidup seturut dengan kebenaran, kekudusan dan firman-Nya itu, ya. Itu yang pertama, cara kita untuk bisa menjaga kelakuan tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan, yaitu mau dan tahu dan mau untuk mengalami manfaat dari hidup sesuai firman. Yang kedua, caranya adalah begini, renungkan dan perkatakan firman Tuhan. Ya, catat baik-baik, renungkan dan perkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 bilang begini,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab bilang begini, ada 3 urutan. Perhatikan, jangan engkau lupa memperkatakan, itu yang pertama. Tetapi renungkanlah itu, yang kedua. Yang ketiga, supaya engkau bertindak. Jadi begini pemahamannya teman-teman ya, supaya kita bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bertindak kudus, suci dan benar, urutan-urutannya harus benar. Perkatakan, kemudian renungkan, barulah supaya engkau bertindak. Nangkep teman-teman ya, ada begitu banyak orang pengen hidup suci, pengen hidup kudus, tapi gak pernah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Gak mungkin bisa, pasti bolak-balik jatuh bangun di dalam dosa. Sebelum kita bisa menang dan bertindak, renungkan dulu. Dan dikatakan gak cukup 1 hari, tapi siang dan malam. Dan ini bertahun-tahun ditekuni, memperkatakan, renungkan, baru engkau bisa bertindak. Lihat perjalanan yang namanya Yosua ketika mendapat pesan ini dari Musa. Berpuluh-puluh tahun dia jalanin, dan akhirnya dia berhasil. Makanya Alkitab bilang, dengan demikian perjalananmu. Kata perjalanan berarti gak sekali pukul teman-teman. Tapi it's a journey, sebuah perjalanan yang tiap hari Anda bertekun di dalamnya. Akan berhasil perjalananmu dan engkau akan beruntung. Nah, Mazmur 1 ayat 2-5 bilang begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan kata merenungkan di situ, siang dan malam lagi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, dahsyat banget guys. Apa saja yang engkau perbuat, Alkitab berjanji berhasil kalau merenungkan. Makanya tadi saya bilang di depan, perkatakan dan renungkan. Dan 2 hal ini gak bisa dipisahkan untuk kita bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat, lawannya adalah begini. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Di sini penulis Mazmur memberikan satu kontradiksi. Orang benar adalah orang yang suka merenungkan dan memperkatakan. Tapi orang fasik dengan kata lain logikanya orang yang gak suka merenungkan dan memperkatakan. Maka dia menjadi fasik. Tapi kalau orang suka merenungkan dan memperkatakan, itu akan mempengaruhi seluruh hati, pikiran dan jiwanya. Sehingga tubuhnya ikut bergerak ketika dia sering merenungkan dan memperkatakan firman itu. Nah, luar biasa. Uniknya di dalam bahasa Ibrani, kata merenungkan gak bisa dipisahkan dari kata memperkatakan. Karena dalam bahasa Ibrani, hagah, itu penting banget untuk kita mengerti, punya pengertian to murmur. Artinya bergumam, artinya bersungut-sungut, in pleasure or anger. Bisa dalam kenikmatan bergumam, wow, dahsyat bener Tuhan, wow, thank you Jesus, luar biasa. Atau anger, marah. Nah ini pilihan di tangan kita. Ada banyak orang murmuring atau bersungut-sungut karena marah, karena gak suka, gak ngucap syukur, sungut-sungut. Tapi yang Tuhan maksud sebagai sungut-sungut ini yang bagian pleasure. Di dalam kenikmatan, pujian, syukur kepada dia. To ponder, artinya apa? Menggali. Jadi firman itu bukan cuma diucapkan, direnungkan, tapi digali. Ponder, to imagine. Imagine itu apa? Membayangkan. Jadi di dalam perenungan melibatkan mulut, murmur tadi bergumam ya kan, seperti orang sungut-sungut tapi positif memikirkan firman, penuh syukur kepada dia, diperkatakan ya kan, saya sehat oleh bilur Yesus, saya sembuh, saya percaya Yesus, saya akan melakukan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu seturut firman-Mu. Kita ngomong terus murmur, tapi kita juga imagine. Kata haga juga digunakan untuk imajinasi. Kita bayangkan, Anda bisa bayangkan Anda lepas dari ikatan dosa, Anda bergerak, bayanganmu menyembuhkan orang sakit, Anda bekerja, apa yang Anda kerjakan menjadi berhasil. Anda mengimajinasikan seturut firman yang Anda baca dan perkatakan tadi. To study, to
to utter, mempelajari. Ya, tadi to ponder, menggali, to study, mempelajari sampai detail-detail yang Anda baca, renungkan, ingat-ingat, hafalkan, ucapkan. Dan gak mungkin enggak, pasti akan jadi kelakuan. Dan kalau itu jadi kelakuan, wow dahsyatnya minta ampun. So inilah poin yang kedua, perkatakan dan renungkan. Yang mau katakan amin? Oke, berikutnya. Yang ketiga, gimana cara seorang muda menjaga kelakuannya bersih seturut firman? Yang ketiga, lakukan dan bagikan firman Tuhan. Ya, saya ulangi. Yang ketiga, lakukan dan bagikan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kebayang gak? Anda ngaca di depan cermin, tapi Anda gak sadar itu muka Anda. Jelas kan? Mendengar saja dan tidak melakukan. Seumpama orang yang mengamati muka yang sebenarnya di depan cermin. Dia liatin mukanya sebenarnya di depan cermin, tapi dia gak bisa mengenalinya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Wow, lupa. Dia lihat kaca, lihat wajahnya, tapi dia gak sadar itu dirinya dan dia lupa bagaimana rupanya. Tadi acak-acakan apa enggak dia gak ingat. Bahkan tadi dirinya atau bukan dia gak tahu. Itu perumpamaan orang yang dengar firman dan tidak melakukan. Artinya gini, ada kata di situ. Ia segera lupa bagaimana rupanya. Tujuan kita lihat firman itu cermin. Artinya kita mesti terus membandingkan rupa kita dengan rupa Kristus. Udah belum waktu kita ngaca, saya serupa Kristus. Kalau kita nggak sadar, bahkan lupa akan rupa kita, bagaimana kita bisa melihat kita udah serupa Kristus atau belum? Itu sebabnya dikatakan orang jenis ini cuma dengar nggak melakukan. Tapi beda kalau kita melakukan. Alkitab bilang gini, tetapi barang siapa meneliti, ingat tadi ya kata merenungkan Haga, ada kata ponder, menggali, meneliti, mempelajari, to study. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun, bukan cuma meneliti guys, bertekun again and again, ulangi lagi, pelajari lagi ya kan, bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bukan hanya berbahagia oleh imannya, tapi oleh perbuatannya, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahagia akan datang kalau kita bertekun mempelajari dan sungguh-sungguh melakukannya. Di situ sama kayak begini, kita ngaca, kita lihat, waduh hari ini gue belum kayak Yesus. Apa yang mesti dirubah? Oh alisnya belum kayak Yesus, perbaiki. Besok lihat lagi, oh ada yang belum kayak Yesus, apanya? Oh iya nih bagian bibir sini nih, perbaiki lagi. Dia tiap hari kita memandang firman seperti bercermin, udah serupa Yesus belum? Udah makin dekat belum kita menyerupai Yesus? Atau kita gak pernah sadar siapa kita di depan cermin, kita segera lupa akan rupa kita. Kita gak peduli kita seperti Yesus apa enggak, dengan kata lain kayak gitu. Nah ini pentingnya, lakukan dan bagikan. Tadi baru bagian melakukan ya. Coba lihat lagi dalam Matius 26 ayat 41. Ini pentingnya melakukan, saya belum ngomong soal membagikan ya. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini contoh ya. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini contoh bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita melakukan firman Tuhan. Tadi kan dikatakan kan, sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Contoh ayat ini bilang gini, kalau kamu pengen gak jatuh ke dalam pencobaan, kamu harus berjaga-jaga dan berdoa, kata Yesus. Nah kalau kita pengen menang atas dosa, dengan kata lain gak jatuh ketika kita mengalami pencobaan, ya udah praktekin, lakukan. Apa? Ya berjaga-jaga dan berdoa. Ada banyak orang bilang bolak-balik, pastor saya jatuh terus dalam pornografi, pastor saya free sex terus, pastor saya gak bisa gak benci terus, sulit ngampuni orang tua saya dan sebagainya. Kenapa? Karena kamu gak berjaga-jaga dan berdoa. Tapi saya udah doa pastor. Berapa lama, berapa sering? Ya kira-kira kemarin sih, ya berapa bulan yang lalu sih. Gak bisa, berjaga dan berdoa itu seperti nafas.
Terus menerus dan terus menerus. Luangkan waktu untuk berdoa. Keluar dari kamar doa, terus connect dengan Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita mesti sadar daging kita lemah. Walaupun roh penurut, roh pengen hidup benar, roh pengen nurut firman, tapi daging lemah. Terus solusinya apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Terus kalau nggak jaga-jaga dan berdoa, ya babak belur. Nggak ada cara lain. Nah, waktu kita taat, kita mulai memberi perintah kepada jiwa kita. Bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bangkitlah hai jiwaku, berjaga-jaga dan berdoalah. Ayo bangun hai jiwaku, masuk kamar, tutup pintu, berdoa. Kita yang kasih perintah sama diri kita. Jangan daging kasih perintah sama kita. Kita kasih perintah sama jiwa kita. Jangan pikiran, perasaan, kemauan kita kasih perintah sama roh kita. Roh kita harus menguasai jiwa dan tubuh kita. Kita yang kasih perintah. Ayo taat firman, berjaga-jaga dan berdoa. Bangunlah jiwaku, pujilah Tuhan. Daud udah kasih contoh. Maka tadi terjadi. Kalau kamu sungguh-sungguh melakukannya, kamu akan berbahagia oleh perbuatannya. Dalam kasus contoh ini, kamu akan bahagia karena kamu akan menang atas pencobaan. Karena siapa berjaga dan berdoa, kamu tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Wow, it's so simple. Kekristenan begitu simple. Jangan dibikin rumit, teman-teman. Ya, nah kita lihat sekarang bagaimana kita membagikan, gak cukup melakukan. Karena orang yang melakukan pasti rindu membagikan berkat. Karena dia sendiri mengalami bahagia yang sudah dia dapat ketika melakukan firman. Mazmur 51 ayat 12-13 bilang gini, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Daud dalam Mazmur 51, ini Mazmur pertobatan dia ketika dia berzina dengan Bersyeba. Merencanakan pembunuhan kejam, pembunuhan berencana terhadap Uria suami Batsyeba. Lalu Tuhan kirim Nathan, tegur dia, dia bertobat. Dan dia bilang gini ketika dia bertobat dari dosanya. Sekarang setelah aku bertobat, aku ngalami pengampunan dosa. Sukacita karena selamat yang dari Tuhan. Aku akan mengajarkan jalanmu Tuhan. Kepada orang-orang yang berdosa. Supaya mereka berbalik kepadamu. Ini dia pentingnya kita membagikan. Ya, nggak cuma melakukan. Jadi bohong kalau orang yang suka membagikan firman terus gak melakukannya. Atau suka melakukan firman tapi gak suka membagikan, itu bohong. Ada koneksi yang kuat antara melakukan kemudian membagikan. Nah, penting sekali untuk membagikan dan itulah amanat agung. Supaya teman-teman belajar share apa yang saudara alami. Apa yang engkau alami dengan Tuhan. Bagikan buat orang-orang sekelilingmu, teman-teman kampusmu, keluargamu, saudaramu, kakak adikmu dan sebagainya. Saya tutup dengan satu kutipan dari Jonathan Edwards. A true and faithful Christian does not make holy living an accidental thing. It is his great concern. As the business of a soldier is to fight, so the business of a Christian is to be like Christ. Artinya gini, orang Kristen yang sejati dan sungguh-sungguh setia, dia tidak menjadikan hidup kudus sebagai hal yang accidental. Artinya tidak disengaja, kecelakaan. Tapi it is his great concern. Itu hal yang paling serius. Serius besar, perhatian besar dalam hidupnya. Seperti seorang tentara, urusannya, bisnisnya adalah berperang. Demikian juga orang Kristen, urusannya adalah untuk menjadi seperti Kristus. Wow, Jonathan Edwards, seorang dipakai sebagai revivalist kebangkitan rohani pertama di Amerika. Melanda ribuan orang, tilawat Tuhan, bertobat. Wow, saya simpulkan 3 cara bagaimana kita menjaga kelakuan kita bersih seturut firman Tuhan. Yang pertama, tahu dan mau mengalami manfaat hidup sesuai firman Tuhan. Yang kedua, renungkan dan perkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan dan bagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu selesai menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Hamba berdoa setiap kami yang mendengarkan, anak-anak muda di tempat ini, hamba percaya dimanapun mereka berada, mungkin di rumah, di jalan, di gereja, mereka nonton ini secara online, hamba berdoa ada kuasa Roh Kudus yang menjamah, menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ada kuasa Roh Kudus yang menjadikan hidup
hidup para pendengar menjadi kudus. Di dalam nama Yesus, hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hamba percaya orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap, kuasa dosa, sakit penyakit, kutuk oleh karena iblis dan kuasa setan, terlepas saat ini di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Firman-Mu menopang segala sesuatu. Firman-Mu menyehatkan, menyembuhkan, menguduskan, membangkitkan kami dan menghidupkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu sehingga hidup kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you all.